Saudara-saudara sekalian, Shalom, dan kiranya Tuhan Yesus berkati Anda semua. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai Yesaya atau diambil dari firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Nah, di dalam perikop ini di dalam Alkitab kita diberi judul ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang taat dan tabah dalam kehidupannya. Nah, saudara sekalian, dalam perikop ini kita akan melihat bahwa hamba itu adalah seorang murid. Hamba adalah seorang yang melayani, ya, seorang pelayan, seorang yang melayani, dan selagi dia melayani, dia melakukan pelayanannya, dia juga belajar sebagai seorang murid. Ya, tentu saja dari siapa dia belajar, dari tuannya, dia belajar dari tuannya. Jadi tidak ada hamba yang tidak belajar dari tuannya. Hamba itu selalu belajar dari tuannya. Nah, dua identitas ini, yaitu hamba dan murid ini ada pada setiap orang Kristen. Jadi Anda sebagai murid Yesus zaman sekarang, Anda adalah disciple of Jesus atau Jesus disciples, seorang murid, tapi juga servant of Jesus, adalah hamba dari Tuhan Yesus. Nah, semakin seseorang menjadi murid, maka dia semakin menjadi hamba. Saudara, ini agak berbeda dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kalau seseorang belajar dan dia makin pintar, ya, dari siswa menjadi mahasiswa, kemudian dia menjadi sangat pintar dan dia bisa memiliki gelar yang paling tinggi. Dan biasanya dia makin mempunyai posisi yang makin hebat, ya, kalau di tengah-tengah masyarakat mempunyai posisi yang makin hebat. Tapi sebagai hamba dan sebagai murid di dalam kehidupan kekristenan, seseorang yang menjadi murid semakin dia menjadi seorang murid atau semakin dia itu hidup sebagai seorang murid, di dalam kualitas hidupnya sebagai seorang murid, justru dia semakin menjadi seorang hamba. Nah, ini hubungan ini yang semacam kontradiksi dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, di mana orang yang semakin banyak belajar, semakin tinggi posisinya. Sebaliknya di dalam kehidupan kekristenan, ya, sebagai hamba dan murid, dan itu tadi saya sebutkan melekat pada setiap orang. Jadi setiap orang itu adalah hamba Kristus dan murid Kristus sekaligus. Maka semakin banyak dia belajar sebagai seorang murid, maka dia akan menjadi semakin tinggi kehidupan dan kualitas kehidupannya sebagai seorang hamba. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 11 sebagai renungan kita pada hari ini, dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Anda sudah pasti sering membaca atau mendengar renungan atau firman Tuhan atau khotbah dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah salah satu perikop yang penting yang seringkali oleh para teolog disebut sebagai satu nubuat atau satu gambaran mengenai pelayanan Tuhan Yesus nanti. Saudara perhatikan, Yesaya ini bernubuat ratusan tahun sebelumnya, dan pada saatnya apa yang disampaikan di dalam Yesaya 50 ini dikatakan itu semacam ilustrasi atau gambaran tentang pelayanan Tuhan Yesus nanti. Dan tentu saja kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita belajar dari perikop ini. Saudara-saudara sekalian, dari pasal 50 ayat 4, saya akan membaca pertama dari ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5 mengatakan begini: Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak.
tidak berpaling muka ke belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari dua ayat ini, Yesaya 50 ayat 4 dan ayat 5, maka di sini menggambarkan mengenai tubuh seorang hamba Tuhan dan bagaimana Tuhan membentuk satu proses yang dilakukan Tuhan untuk membentuk seorang hamba Tuhan itu, ya. Satu proses yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, di mana Tuhan atau Tuhan Allah membentuk tubuhnya sebagai tubuh seorang murid. Dan yang kita baca tadi, lidah seorang murid dan telinga atau pendengaran seorang murid. Saudara, dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan lidah kepada seorang murid. Jadi lidah seorang murid itu diberikan oleh Tuhan. Dan tujuan pemberian itu supaya dia dengan lidahnya memberikan semangat, ya, memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Nah, saudara sekalian, seorang hamba Tuhan atau seorang murid Tuhan, lidahnya itu harus memberikan semangat. Ya, di dalam surat Timotius dikatakan bahwa lidah itu bisa bercabang, bisa tergantung pada kondisi, tergantung pada situasi. Pada pagi hari lidah itu menyatakan yang lain, pada sore hari lidah itu menyatakan yang lain. Hari ini lidah ini menyatakan sesuatu yang berbeda dengan hari kemarin, dan juga mungkin pada hari besok lidah itu menyampaikan sesuatu yang berbeda. Nah, ini bukan lidah seorang murid, ya. Ini bukan lidah seorang murid. Lidah seorang murid adalah lidah yang memberikan semangat. Jadi encouragement, yang memberikan semangat kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang letih lesu. Jadi dengan adanya lidah yang diucapkan, ya, perkataan yang diucapkan itu oleh seorang murid, seorang hamba Tuhan Yesus Kristus, maka orang yang mendengarnya itu mendapat semangat dan keluar dari keletihannya dan kelesuannya, keluar dari kehidupannya yang terkungkung di dalam tadi keletihan dan kelesuan dan semangat. Hidup ini memiliki semangat kembali karena mendengar lidah seorang murid. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kemudian di dalam bagian kedua dari ayat keempat, bagian B dari ayat keempat mengatakan bahwa pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi pendengaran seorang murid pun dipertajam oleh Tuhan. Ya, prosesnya dipertajam, dibentuk oleh Tuhan. Tadi lidah seorang murid juga diberikan oleh Tuhan. Sementara ini selain itu lidah pendengaran seorang murid pun dipertajam oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Bahkan dikatakan pagi demi pagi, ya, di dalam perjanjian di TB2 dikatakan pagi demi pagi. Di TB1 dikatakan setiap hari ia mempertajam pendengaranku sebagai pendengaran seorang murid. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini berarti adalah proses pembentukan. Proses pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan itu kepada pendengaran seorang murid itu setiap hari. Setiap hari dibentuk oleh Tuhan, mendengarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, perkataan Tuhan, dan kemudian murid itu memahaminya dan murid itu mengucapkannya. Bapak Ibu, lidah dan telinga pendengaran itu saling terkaitan. Seseorang akan mengucapkan sesuatu selain melalui dia belajar, ya, yang dalam hal ini dia mendengarkan apa yang dikatakan kepadanya sebagai seorang murid, dan kemudian dengan dia mendengarkan itu setiap hari, maka dia bisa mengucapkannya. Jadi lidah dan pendengaran, ya, dan telinga itu mempunyai hubungan, ya, dan hubungan itu sangat erat. Seseorang akan hanya menyatakan sesuatu apabila dia mendengarkannya dengan baik. Apabila dia mendengar hal yang baik, maka dia menyatakannya. Dalam rangka untuk memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, maka dia harus mendengarkan dulu bagaimana berita tentang semangat itu. Dia harus mendengarkan dulu bagaimana caranya untuk memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan di dalam ayat 5 juga dikatakan bahwa aku tidak memberontak dan berpaling ke belakang.
Jadi seorang murid itu ketika dia mendengarkan telinganya dipertajam atau dia mendengarkan dari Tuhan Allah, dia tidak memberontak. Jadi dia bersedia untuk mendengarkan itu, dia mengambil keputusan untuk menjalankannya, dia tidak memberontak, dia tidak berpaling, dia tidak bertengok ke belakang, tapi dia mengambil keputusan untuk menerima apa yang didengarkannya dan kemudian melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan mendengar tadi saya sampaikan, maka seseorang bisa menyampaikan dengan baik. Jadi lidah dan telinga mempunyai hubungan yang sangat-sangat kuat. Hanya dengan mendengarkan secara baik, maka Anda bisa mengucapkan dengan baik. Ya, hanya dengan mendengarkan perkataan-perkataan yang memberi semangat, dan Anda tentu saja mendengarkan itu dari Allah, dari Tuhan, karena Tuhanlah yang mempertajam pendengaran Anda, maka Anda bisa menyatakannya, memperdengarkannya kepada orang lain. Dan orang lain yang letih lesu akan menerima semangat melalui apa yang Anda katakan. Bapak Ibu, selain lidah dan telinga di dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, dikatakan juga bagian-bagian lain dari tubuh ini yang menggambarkan bahwa bukan hanya lidah dan telinga, tapi tubuh secara keseluruhan ini diproses dan dibentuk oleh Tuhan sebagai tubuh seorang murid. Tubuh seorang murid tentu saja ada lidah di sana, ada telinga di sana, tapi tubuh seorang murid itu dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin membaca ayat 6 dan ayat 7. Di sini Anda kalau membacanya, Anda akan menemukan beberapa bagian tubuh yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Ayat 6 mengatakan, aku memberi punggungku kepada seseorang yang memukul aku. Jadi punggung sebagai punggung seorang murid. Kemudian, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Jadi pipi, janggut, kemudian aku telah menyembunyikan mukaku. Ya, mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Jadi ini muka juga diberikan, kemudian dihina dan diludahi, ini terkait dengan emosi, dengan perasaan, dengan keadaan hati. Ini semua tercatat di dalam ayat-ayat ini. Ayat 6, ayat 7 mengatakan, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab aku tidak mendapat aib, ya, tidak merasa ya perasaan, tidak merasa dipermalukan. Jadi ini emosi dan perasaan dan semangat yang dibentuk oleh Tuhan. Sebab itu aku meneguhkan hatiku. Jadi hatiku diteguhkan oleh Tuhan. Aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ini juga terkait dengan perasaan, emosi, keseluruhan tubuh ini. Ya, tadi ada beberapa bagian tubuh yang lain, punggung, lidah, wajah, muka, dan seterusnya. Itulah yang dibentuk oleh Tuhan sebagai tubuh seorang murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbah di bukit, apabila seseorang menampar pipi kirimu, maka engkau memberikan pipi yang lain. Salah satu pipimu, maka engkau memberikan pipi yang lain. Ini menyatakan, menyampaikan bagaimana Tuhan mengajarkan tentang bagian tubuh ini atau kehidupan ini yang memuliakan Tuhan, sehingga tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Saudara, pada satu saat ketika Yesus diadili oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, oleh pemuka-pemuka Yahudi saat itu, oleh seorang imam besar yang namanya Imam Besar Hanas. Kemudian Yesus menerangkan apa yang dilakukannya, dan kemudian apa yang disampaikan Yesus itu dianggap menghina imam. Kemudian tentara, seorang pegawai dari imam besar itu menampar Tuhan Yesus. Dia menampar Tuhan Yesus, lalu Yesus mengatakan, mengapa engkau menampar aku? Bukankah apa yang aku katakan itu benar? Yesus mengatakan seperti itu. Jadi ini menggambarkan bahwa bagaimana perasaan Yesus, emosi Yesus dan tubuhnya itu dikontrol, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani, untuk menyampaikan kehendak Allah, dan untuk itu tidak melakukan, membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya menggunakan seluruh tubuhnya itu, lidah, mulut, dan juga seluruh tubuhnya untuk memuliakan nama Tuhan.
Bapak Ibu, kalau Anda baca dari ayat 7, 8, 9, dan 10, Anda akan melihat di dalam ayat-ayat ini. Saya ingin membaca ini kepada Anda. Ayat 8 mengatakan, Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama siapakah lawanku berperkara. Biarkan ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngengat, dan akan memakan mereka. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini ayat 8 dan ayat 9 ini menyampaikan bagaimana sikap hamba Tuhan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sikap hamba Tuhan yang rendah hati, kemudian sikap hamba Tuhan yang menggunakan seluruh tubuhnya ini ya untuk belajar, berproses untuk semakin dekat, semakin dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Jadi itu disampaikan di dalam ayat 8 dan 9, ya ayat 8 dan 9 dari Yesaya 50 ini yang menggambarkan bahwa apabila terjadi sesuatu dengan hidupnya, dengan tubuhnya, maka yang menjadi apa yang terjadi itu bukan berarti tadi saya sebutkan bahwa apabila terjadi satu kekerasan maka tidak harus dibalas dengan kekerasan. Dan bahkan dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Allah yang menolong aku, yang berani menyatakan aku bersalah. Jadi siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Tidak ada yang berani menyatakan aku bersalah karena apa yang aku lakukan itu baik. Dan mengapa aku melakukan itu? Karena itu adalah baik. Jadi apa yang aku lakukan itu baik sehingga tidak ada yang bisa menyatakan aku bersalah. Karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, bagian ayat ini ingin mengatakan begini, bahwa aplikasinya bagi kita yaitu bahwa berikanlah telinga Anda, lidah Anda itu untuk dibentuk oleh Tuhan. Jangan mulut dan kata-kata kita itu tidak menggambarkan bahwa kita ini sebagai seorang murid. Telinga kita harus mendengarkan dari Tuhan, dari Allah sendiri yang merupakan inspirasi perkataan kita. Tadi saya sebutkan bahwa dengan perkataan yang baik itu diinspirasi oleh pendengaran yang baik. Karena Anda mendengar sesuatu yang baik, maka Anda bisa mengatakan yang baik. Dan mendengar sesuatu yang baik itu yaitu mendengarkan dari Tuhan secara langsung. Setiap hari Tuhan mempertajam pendengaran seorang hamba Tuhan. Karena itu berilah tubuhmu sebagai murid, sebagai seorang murid Allah, sebagai seorang murid Yesus yang diproses setiap hari. Saudara, bagian Alkitab ini ingin mengatakan bahwa dalam rangka memiliki lidah seorang murid, maka seseorang itu harus mendengarkan setiap hari. Tadi di dalam ayat 5 ini dikatakan pagi demi pagi atau setiap hari Tuhan mempertajam pendengaranku. Jadi Anda hanya bisa memiliki sensitivitas terhadap firman Tuhan ya yang tinggi dalam Anda melakukan kegiatan Anda, diinspirasi oleh firman Tuhan apabila setiap hari Anda mendengarkan inspirasi firman Tuhan. Dan dengan Anda mendengarkan itu, Anda terinspirasi untuk Anda menyatakan, memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu saudaraku, berikanlah tubuhmu, tapi terutama berikan lidahmu dan telingamu untuk diproses oleh Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang murid. Nah, hal yang kedua itu terambil dari ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 dan ayat 11 ini saya ingin baca ayat 10 kepada Anda, dikatakan begini. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar pada Allahnya. Jadi ayat 10 ini menyampaikan bahwa tubuh seorang murid, lidah dan telinga seorang murid ini berguna untuk menyuarakan suara Tuhan.
ya, untuk menyuarakan kehendak Allah. Dan kemudian dikatakan bahwa ajakan itu harus dilakukan oleh seorang murid atau seorang hamba Tuhan. Ajakan apa itu? Ajakan supaya orang lain menjadi percaya. Ajakan supaya orang lain bersandar pada Allah. Saudara, di ayat ini dikatakan begini, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu punya tanggung jawab dan peran untuk menyuarakan tentang kehendak Allah kepada orang lain. Dan orang lain itu mempunyai dua kemungkinan, ya, mempunyai dua respon. Respon yang pertama yaitu dia percaya kepada Tuhan dan dia bersandar pada Allah. Ya, jadi itu adalah respons yang pertama. Namun respons yang kedua terdapat dalam ayat 11, yaitu penolakan. Jadi ketika seorang hamba atau seorang murid itu menyuarakan suara Tuhan, tadi ya, setelah dia mendengar dan dia menyuarakan suara Tuhan, maka respons dari bagi orang luar yang pertama yaitu mereka percaya atau mereka bersandar, ya, percaya dan bersandar. Tapi hal yang kedua yaitu mereka menolak. Ayat 11 mengatakan begini, kamu semua yang menyalakan api, tetapi sesungguhnya kamu yang menyalakan api dan mempersenjatai diri dengan panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Jadi Tuhan mengatakan begini, bagi mereka yang merencanakan kejahatan, ya, panah-panah api menggambarkan rencana kejahatan, yang ingin berbantah dengan orang lain, yang ingin bermusuhan dengan orang lain, yang penuh dengan kekerasan dan tidak mau hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka kepada mereka ini Tuhan akan menghukum mereka. Kamu akan rebah dalam keadaan tersiksa. Ayat 11 mengatakan, oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu, yaitu kamu akan rebah dalam keadaan tersiksa. Saudara, di dalam Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan bahwa siapa yang percaya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang amanat agung, perintah untuk murid-murid menyatakan, ya, menyampaikan, memproklamirkan kabar baik, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat, ya. Siapa yang percaya kepadaku akan selamat. Yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, Markus 16 ayat 16 ini ini adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah sudah disampaikan sebelumnya juga oleh Yesaya. Suarakan, sampaikan tentang kehendak Allah bagi setiap orang, ya. Apa yang kamu dengar dan kamu harus sampaikan itu. Dan ketika kamu sampaikan itu hanya ada dua kemungkinan yang disebutkan di Markus 16 ini, ayat 16. Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya dia akan selamat, dan siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Mereka yang percaya dan bersandar mereka akan selamat. Tapi mereka yang membangun panah-panah api dan ingin berbantah dengan orang lain, ingin tetap tidak mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus. Mereka yang memasang panah-panah api dan menembak panah-panah api, kekerasan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kepada orang lain. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan celaka dengan apa yang mereka lakukan. Mereka akan celaka dengan kejahatan yang mereka rancang sendiri. Dan pada akhirnya mereka akan dihukum. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa artinya firman Tuhan ini bagi kita? Bagian kedua ini, kalau tadi bagian pertama itu kita harus menyerahkan hidup kita ini sebagai tubuh kita ini sebagai tubuh seorang murid, terutama lidah dan telinga kita. Bagian kedua ini mengatakan bahwa Anda yang percaya pada Yesus adalah Anda yang sebagai seorang murid, maka Anda harus memberitakan. Di sini disampaikan Anda harus menyuarakan, ya. Jadi dalam Yesaya ini dikatakan bahwa hendaklah mereka, ya, sebagai hamba Tuhan, mereka mendengarkan suara. Suara itu harus disampaikan supaya orang lain mendengarkannya. Suara itu harus disampaikan supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dan orang yang gak percaya
pada akhirnya tidak percaya tentu saja akan dihukum. Saudara-saudara, hamba dan pelayan. Hamba adalah pelayan, memiliki tugas yang penting, yaitu menyuarakan. Ya, seorang hamba, seorang murid mempunyai tugas yang penting, yaitu menyuarakan. Ketika Anda telah belajar sebagai seorang murid, ketika lidah Anda telah belajar sebagai seorang murid, ketika telinga Anda telah dipertajam oleh Tuhan sebagai seorang murid, maka Anda harus menyuarakan itu. Anda harus menyampaikan itu. Menyampaikan keselamatan dan menyampaikan penghukuman. Ya, serukanlah keselamatan kepada semua orang. Beritakanlah keselamatan bagi semua orang. Dan bagi mereka yang tidak mau percaya, tentu saja harus disampaikan bahwa mereka akan dihukum. Bagi mereka yang percaya dan bersandar pada Tuhan, tentu saja mereka akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Dia di surga. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai take away message, ya, lidah dan telinga serta tubuh seorang murid, jadi lebih khusus pada lidah dan telinga, tapi tubuh seorang murid oleh banyak orang dari firman Tuhan Yesaya 50 ini, oleh banyak teolog diartikan sebagai nubuat Yesaya tentang pelayanan Tuhan Yesus. Nah, karena itu Anda harus percaya dan menerima perkataan dan pengajaran dari Tuhan Yesus. Anda harus menerima Yesus sendiri dan bahwa bahwa Yesus adalah hamba Allah. Ya, jadi Yesaya mengatakan, jadi ilustrasi tentang apa yang di Yesaya 50 ini menggambarkan bahwa Yesus adalah hamba, adalah pelayan yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan isi dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca Yesaya 50 ini, di samping firman ini berguna bagi kita secara langsung untuk kita mempertajam pendengaran kita, untuk kita berkata sebagai seorang murid, di saat yang sama pun kita harus percaya bahwa apa yang disampaikan Yesaya ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Pelayanan untuk memberikan semangat baru bagi mereka yang letih lesu, ya, untuk menyuarakan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan, untuk menyuarakan penghukuman yang akan diberikan kepada mereka yang tidak mau percaya. Bapak Ibu, itu pelajaran pertama atau take away message yang bisa kita pegang. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, dan kita harus percaya dan menerima pelayanannya sebagai hamba Tuhan yang menderita, hamba Tuhan yang datang ke dunia ini yang menyelamatkan kita. Nah, tapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya 50 ini mengajarkan kepada kita bahwa saat ini Anda harus menjadi hamba dan murid. Jadi sekaligus menjadi hamba dan murid yang mengasihi Tuhan Yesus dengan tubuhmu. Jadi bukan saja, ya, terutama lidahmu dan telingamu, pendengaranmu, tetapi keseluruhan tubuhmu. Jadi jadilah hamba dan murid. Karena tadi seperti saya sebutkan, dengan menjadi murid maka Anda menyampaikan apa yang diinginkan oleh Tuanmu, oleh gurumu di dalam kehidupanmu. Dan pada saat yang sama Anda berproses untuk belajar sebagai seorang murid setiap hari, ya, mendengar sebagai seorang murid setiap hari. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga berarti bahwa kita harus menggunakan kekuatan dan tubuh kita ini, menggunakan tubuh kita dan kekuatan tubuh kita ini untuk melayani pekerjaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan pikiranmu, dengan hatimu, dengan akal budimu, dan dengan kekuatanmu. Jadi kekuatan atau tubuh kita atau eksistensi tubuh kita ini kita harus gunakan sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba untuk melayani Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, adalah murid Tuhan atau murid Tuhan Yesus dan hamba Tuhan Yesus, maka kita harus menggunakan kekuatan tubuh ini. Karena kita mengasihi Tuhan,
bukan hanya dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, tapi juga dengan kekuatan kita. Jadi dengan kekuatan kita ini kita lakukan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya 50 ingin menyampaikan bahwa proses belajar itu berjalan setiap hari. Dan Tuhan menginginkan supaya kita setiap hari mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, gunakan waktu Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda ini seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan Yesus, seorang murid Tuhan Yesus, karena memang Yesus berkata bahwa setiap orang yang menerimanya adalah muridnya. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dan kita yang telah menerima Tuhan Yesus ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Maka kita juga adalah hamba Tuhan. Dan karena kita adalah murid dan sekaligus sebagai hamba, semakin banyak kita belajar, semakin kuat pelayanan kita sebagai seorang hamba. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.